Perangkat 6 adalah di fakultas dengan jurusan ilmu komputer dan berarti ilmu komputer. MPM adalah 25 17 05 10 dan 11. Di video kali ini saya akan bahas tentang sistem kendali lampu lintas di studi kasus 4. Pertama kita mulai dari pendahuluan dulu. Nah, sistem kendali lampu lintas atau driving light control system merupakan komponen vital dalam manajemen instruksi transportasi modern. Nah, secara konseptualis, pengendali lampu tidak terjadi secara acak. Nah, melainkan bekerja berdasarkan logika, matematika, dan algoritma terstruktur yang presisi. Nah, otak utama dari sistem ini adalah unit kendali atau kontrol yang dalamnya implementasikan skala instruksi umum yang berupa program logika kontrol atau PLC atau mikro khusus yang diletakkan pada kontak besi yang di pinggir jalan itu atau yang di bagian lampunya. Nah, di sini untuk memahami bagaimana kode assembly dikendalikan lampu lintas, kita harus meninjau arsitektur internal yaitu CPU 8 bit yang disimulasikan melalui CPU. Nah, CPU ini terdiri dari arsitektur logic unit atau ALU. Nah, register internal seperti AL dan BL, control unit, instruksi pointer atau IP, serta flag register. Nah, operasi register atau program mengikuti siklus klasik komputer yaitu find text, decode, dan execute. Nah, simulasi ini dijalankan pada frekuensi kecepatan yang detak prosesor atau clock speed sebesar 8 Hz yang berarti CPU mengeksekusi sebanyak 8 siklus clock per detik. Nah, ini analisis kode program dan alur fase 4 lampu. Nah, sistem ini mengendalikan dua lampu lalu lintas, lampu kiri dan kanan, dengan mengirimkan instruksi output berupa data 8 bit ke port input atau output. Nah, perangkat keras atau yang berada dalam alamat port 01, program dirancang menggunakan label penandaan star atau menciptakan peluangan terus-menerus atau infinity loop. Nah, ini adalah gambaran dari kondisi lampu-lampu tersebut. Ini adalah lampu kiri dan lampu kanan seperti ini, merah, merah, hijau, kuning, dan merah. Karena posisinya tuh kayak berbeda, makanya ini untuk nada lampunya juga berbeda. Ini buat penjelasan fase langkahnya. Nah, ini kita bakal masuk ke bagian logika matematis perhitungan delay waktu. Nah, hal krusial dalam program assembly ini adalah menentukan bagaimana nilai register BL seperti 78 Hz atau 10 Hz dapat secara presisi menghasilkan delay waktu yang masing-masing perpanjang 30 detik dan 4 detik. Nah, penundaan waktu diperoleh melalui sebuah subroutine loop penunda atau delay loop yang tersusun atas dua instruksi yaitu DSBL dan GNZ delay label. Nah, dengan demikian setiap satu kali interaksi atau putaran penuh di dalam loop delay, CPU membutuhkan total 2 siklus clock. Rumus matematis dasar mengubah nilai register. Nah, siklus instruksi dan siklus clock. Ini adalah gambaran untuk perkaliannya. Dan ya, melalui pelaksanaan studi kasus 4 ini dapat disimpulkan bahwa bahasa program tingkat rendah assembly mampu melakukan kontrol interaksi hardware secara absolut dan presisi tinggi. Nah, di sini kita bakal masuk ke bagian mendemokannya. Nah, untuk menghidupkan lampu lalu lintas kiri dan hijau, kiri merah dan kanan hijau, nilai delay diatur sebesar 78 Hz. Pada register BL, baris dash WL, dan JNZ, delay A akan menciptakan looping internal yang mengurasi nilai BL satu persatu hingga habis
menciptakan jeda waktu. Nah, fase kedua adalah kiri merah yang dimana kanan kuning. Fase kedua yaitu adalah kiri merah dan kanan kuning. Nah, setelah delay fase pertama habis, nilai AL diubah menjadi 88H untuk mengganti lampu kanan menjadi warna kuning. Karena ini masa transisi atau delay-nya dibuat lebih singkat, yaitu hanya 10 detik pada register BL. Nah, fase ketiga itu kiri hijau kanan merah. Yang dimana di fase ketiga ini arah kendaraan ditukar. Nilai AL diubah menjadi 30 yang menghidupkan lampu hijau kiri dan lampu merah kanan. Sama seperti fase pertama, waktu delay dikembalikan ke durasi panjang yaitu 78H. Nah, fase 4 yaitu adalah kiri kuning, kanan merah. Yang dimana fase terakhir ini nilai AL diubah menjadi 50H yang menyala lampu kuning di kiri dan kanan merah sebagai persisipan siklus berulang dengan durasi singkat yaitu 10 detik. Nah, di baris paling bawah terdapat instruksi JMP, start atau jam. Nah, perintah ini memaksa program untuk melompat kembali ke label start di awal kode. Ini yang membuat siklus keempat fase tadi berputar terus-menerus tanpa pernah berhenti. Persis seperti sistem lampu lalu lintas di dunia nyata. Nah, sekarang mari kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada virtual device di layar, instruksi assembly tadi langsung dieksekusi oleh CPU untuk mengatur ritme pergantian lampu secara akurat dan otomatis. Seperti kalian lihat seperti itu. Dan ya, mungkin sekian dari saya. Sekian, terima kasih.